Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ini, satu teman yang streaming, satu dari saya. Jadi udah habis nih pertanyaannya. Yang pertama itu, apakah yang ada di dalam hati belum niat, tapi kadang-kadang orang kan berdialog sendiri sama hatinya kan, saya mau gini, mau gitu, atau apakah yang dalam hati juga ikut dihisap, tapi belum niat ya? Nah, yang kedua, hubungannya sama alam kubur. Kan kita juga ada riwayat kita boleh dengar bahwa orang meninggal sejak dia meninggal, arwahnya ditarik dibawa ke atas, ditulangin terus dan seterusnya bagi yang beriman dia akan dibelakang karpet dan melihat surga. Apakah orang itu nanti termasuk orang yang akan masuk surga di terakhirnya? Dan timing maksudnya, karena ada yang Ustaz bilang ada orang yang masuk sangat terakhir, ada orang yang masuk awal. Nah, itu gimana hubungannya? nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan apa istilahnya obrolan hati. Kadangkala hati kita itu ngobrol, kepingin ini, kepingin itu, macam-macam. Itu termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma haddatsat bihi anfusuh. Selama belum terucap dan belum diperbuat, maka Allah maafkan. Tapi kalau sudah terucap, akan ada hisabnya. Oleh karena itu Allah katakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari ucapan itu akan ada penyataannya. Tapi kalau masih di hati, dia kepingin ini, kepingin itu, belum terucap dan belum dilakukan oleh raganya, maka itu termasuk dimaafkan. Memang orang lihat HP-nya sahibnya. Ini dijual berapa harganya dia? Dia dalam hati ngomong harga HP-nya ini kalau dijual mau dia curi gitu. Berapa? Sekian. Aduh, enggak lah, enggak jadi. Dia kan cuma ngomong dalam hatinya. Itu tidak dihitung seperti itu. Adapun tentang bagaimana orang yang meninggal dunia dan dia sudah mendapatkan kabar gembira, di alam kuburnya dia melihat surga sebagai balasan atas amal kebajikan dia. Apakah kelak dia akan masuk surga? Iya, pasti dia masuk surga. Tapi kapan? Kita tahu proses yang berada di sana sangat menakutkan sekali. Sampai para nabi saja doanya Allahumma sallim sallim. Artinya bagaimana ketegangan yang ada di padang mahsyar, padahal Abu Bakar dijamin masuk surga, Umar dijamin masuk surga, para nabi semuanya dijamin masuk surga, tapi mereka masih merasakan ketegangan itu gitu. Jadi apa yang dijanjikan Allah pasti Allah berikan. Kemudian la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Kita tahu semua bahwa tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Ini yang membuat kita takut. Dan kita penuh berharap kepada Allah. Sampai sahabat mengatakan, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau wahai Rasul SAW, engkau tidak akan masuk surga dengan amalanmu, hatta ana, sampai aku. Illa ayyataghammadani Allah birahmati. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmat. Maka yang orang keluar dari kuburnya dalam kondisi terus dalam ketakutan sampai melewatin sirat. Ketika selesai melewati sirat, baru di situ mereka merasakan tenang karena sudah akan masuk surga. Jadi informasi-informasi tentang hal-hal yang gaib kita mengimaninya seperti Nabi menyebutkannya. Karena kita tidak tahu bagaimana nantinya. Yang jelas orang itu melihat tempatnya di surga. Dibukakan di kuburannya itu bab ilal jannah. Sehingga dia bisa merasakan dinginnya surga, aromanya surga. Lalu orang ini mengatakan Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, bangkitkan kiamat. Artinya dia ingin segera masuk surga. Karena tidak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali kiamat terjadi. Kalau belum terjadi nggak bisa. Maka dia sudah merasakan keimanan.
Apa? Keamanan. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Kata Allah Jalla Jalaluhu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, yakni kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan di mana? Di semua fase. Di semua fase kehidupan. Di dunia, di kuburnya, di padang mahsyar, tapi tetap keamanan itu penuh rasa takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan kemurnian iman seorang hamba, setara dengan itu rasa aman yang akan didapatnya. Tapi yang jelas, kabar gembira dengan nikmat yang didapat hamba di kuburan itu paling tidak membuat dia nyaman. Ketika dapat kitabnya dengan tangan kanannya, dia merasa alhamdulillah. Dia mengatakan, bercerita sama orang-orang, baca kitabku ini. Tapi ketika ada penimbangan, dia tegang kembali. Karena ketika itu orang nggak tahu nih, apakah akan berat kebaikannya atau akan ringan keburukannya, kebaikannya. Hadza wallahu a'lam, kiranya seperti itu. Nah, lanjut jemaah. Baik, ana tidak akan lama melanjutkan karena ana akan buka pertanyaan. Ana yang mau bertanya. Karena antum nggak mau bertanya, maka ana yang akan bertanya. Baik. Tentang orang yang terakhir masuk surga, supaya kita tertarik untuk masuk surga. Sering lihat di Indonesia sekarang ini banyak iklan perumahan, tertulis besar, mulai dari 2 miliar, mulai dari sekian. Di TV sering ada iklan tentang perumahan yang dibangun. Rumahnya belum jadi, jemaah. Apa? Sedang dalam pembangunan. Itu sudah dijual sama mereka. Oh, rumahnya kayak gini. Ini pemukiman yang sangat asri, pemukiman yang sangat hijau, harganya sekian, bisa dicicil sekian. Orang itu berebut. Selalu sold out itu orang-orang beli untuk kehidupan dunia. Ana pernah lewat ke Pantai Kapuk, Pantai Indah Kapuk, lewat yang tempatnya reklamasi yang udah dulu. Kita lewat ruku-ruku yang bagus banget. Dia ngomong, Ustaz, ini ruku Ustaz mulai dari 20 miliar. Bukan 2 miliar, 20 miliar. Allahu Akbar. Ada yang beli bang, udah habis. Antum bisa bayangin, orang berebut untuk sesuatu yang dia yakin dia akan keluar dari tempat itu. Dia yakin sekali, manusia yakin kalau dia akan keluar dari rumah yang dia miliki. Itu aja masih berebut untuk memiliki dan membeli. Kita akan lihat bagaimana orang yang terakhir masuk surga. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu akhira ahli nari khurujan minha wa akhira ahli jannati dukhulan al-jannah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku benar-benar mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk surga. Insya Allah antum pernah mendengar cerita kematian yang disembelih di antara surga dan neraka, yang diwujudkan dalam rupa kambing, domba. Itu kapan? Setelah semuanya sudah habis. Penghuni surga yang berhak masuk surga, yang masih di neraka, kalau masih ada belum selesai. Ketika semuanya sudah masuk ke surga, baru akan dikatakan khulud bila maut kepada yang ada di neraka. Sudah selesai, kalian kekal abadi selama-lamanya, karena sudah nggak ada yang beriman lagi. Ini orang-orang terakhir. Artinya semua orang yang beriman sudah ada di dalam surga, tinggal dia sendirian.
Dia masih neraka. Kemudian dia keluar dari neraka. Rajulun yakhruju minan nari habwan. Orang ini keluar dari api neraka dalam kondisi merangkak. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah berkata kepada dia, idhab fadkhulil jannah. Dalam riwayat lain disebutkan bagaimana proses dari neraka ke surga. Karena kita tahu ada area antara neraka ke pintu surga. Orang ini keluar dari api neraka tapi wajahnya masih memandang ke neraka. Dia masih merasakan panasnya itu neraka. Lalu dia, Allahumma isrif anni. Ya Allah, tolong palingkan aku dari api neraka. Maka dipalingkan dia. Kemudian setelah itu dia melihat pohon yang indah sekali. Lalu dia diam karena pada waktu permintaan pertama dia telah bersumpah untuk tidak minta yang lain. Nah, kalau tadi ada pertanyaan tentang syahwat, orang ini ada syahwat tetap di sana. Dia bersumpah sama Allah, kalau engkau berikan ya Allah kepadaku apa yang aku minta, aku tidak akan minta lain. Dikasih sama Allah. Yang lihat sebuah pohon yang hijau, dilihat ada air di sana. Ya Allah, qarribni ila hadhihi syajar. Ya Allah, dekatkan aku ke ini. Allah mengatakan kepada dia, nih orang terakhir, ma aghdarak, kau betapa penipunya. Katanya nggak mau minta yang lain, bersumpah, iya ya Allah, jangan kau jadikan aku hambamu yang paling sengsara ya Allah. Aku minta itu aja, nggak minta lainnya. Akhirnya diberikan sama Allah. Sampai ke sana dilihatkan pohon yang lebih indah lagi. Sabar dia liatin. Nggak kuat. Ya Allah, kata dia, jangan kau jadikan aku hambamu yang paling sengsara ya Allah. Aku kepingin ke sana ya Allah. Terjadi dialog, akhirnya Allah kasih. Setelah itu Allah dekatkan ke pintu surga. Pintunya ini dia mendengar suara-suara penghuni surga. Keluar tuh aroma-aroma indah dari dalam surga. Lalu dia berdoa, ya Allah dekatkan aku ke pintu surga. Kata Allah, ma aghdarak, kau betapa penipunya kau. Kau katanya nggak mau minta lainnya. Ya Allah, jangan kau jadikan aku hambamu yang paling sengsara. Sudah, aku di pintunya aja sudah ya Allah. Nggak masuk, nggak apa-apa, ana di pintunya aja sudah, kata dia. Allah kasih. Setelah dia sampai pintu surga, dia dengar suara orang berbincang di sana, orang berbahagia, bergembira, nggak kuat dia. Ya Allah, Allahumma adkhilni jannah, ya Allah, masukkan aku ke surga ya Allah, kata dia. Akhirnya Allah mengatakan kepada dia, idhab fadkhul jannah. Silahkan kau pergi, kau masuk ke surga. Fayatiha fayukhayyal ilaihi annaha mal'a. Dia masuk ke surga, dihayalkan ke dia itu surganya udah penuh. Dia lihat semua orang sudah seakan-akan nggak ada kaplingan lagi di sana, sudah jemaah. Dia sudah habis tempatnya. Maka dia balik kepada Allah mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Wahai Rabbku, udah penuh surganya, nggak ada tempat buat aku. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, idhab fadkhulil jannah. Masuk kau ke surga sana. Masuk ke surga lagi. Dilihat, dihayalkan dalam bayangan dia itu penuh. Balik lagi ini mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Allah, udah penuh ya Allah. Lalu Allah mengatakan untuk ketiga kalinya, idhab fadkhul jannah. Fa inna laka mithla dunya wa ashrata amthaliha. Kau silahkan masuk surga. Engkau masuk surga, engkau akan mendapatkan seperti isi dunia dan 10 kali lipat dunia ini. Itu orang yang terakhir masuk surga. Apa kata orang ini? Ketika Allah memberikan kepada dia 10 kali lipat surga, kata dia, fayaqulu ataskharu bi au tadhak bi wa antal malik. Ya Allah, apa engkau meledekku ya Allah? Menertawakan aku dapat dunia 10 kali lipat, sedangkan engkau raja. Artinya dia nggak percaya gitu loh, mendapatkan 10 kali lipat dunia. Maka dia mengatakan seperti itu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik
hatta badat nawajidu. Nabi ketika menceritakan ini beliau ketawa-ketawa sampai terlihat gigi geraham. Karena melihat orang ini mengatakan engkau meledekku ya Allah, sedangkan engkau al-Malik yang memiliki segala-galanya. Fakana yuqal dzaka adna ahlil jannati manzila. Itulah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka kalau berbicara tentang yang kedudukannya para nabi, mereka yang berada di Firdausil A'la, ya nggak kebayang lah jemaah. Makanya orang kalau meyakini surga dan membayangkannya ada di depan matanya, akan seperti Umair bin Hammam al-Ansari atau Ibnul Hammam al-Ansari. Ketika perang Uhud, Nabi mengatakan, "Sabiqu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Atau sari'u ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Kalian bersegera menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan jemaah, luasnya seluas langit dan bumi. Lalu Umair ketika mendengarkan itu mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ard." Yang kau sampaikan ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, "Nah, iya." Apa kata Umair? Bakhin, kata dia. Ucapan takjub dan heran. Lalu Nabi berkata kepada Umair, "Ma hamalaka an taqula bakhin." Apa yang mendorongmu untuk mengucapkan bakhin? Enggak ya Rasulullah, aku mengatakan itu raja'an akuna min ahli. Aku mengatakan itu karena aku berharap aku menjadi penghuninya surga itu. Apa kata Nabi SAW? Anta min ahliha. Engkau termasuk penghuni surga. Itu Umair mendengar ucapan itu mengeluarkan beberapa butir kurma dari wadahnya. Lalu dia makan. Dia makan untuk supaya lebih kuat ketika berperang. Tapi sebelum habis kurma itu dia mengatakan, la in ishtu atau la in hayitu hatta akula hadhihi tamarat. Andai kata aku hidup sampai menghabiskan kurma ini, lahiya hayatun tawilah. Kata Umar, itu kehidupan yang panjang sekali. Sama Umar kurma itu dilemparkan. Lalu dia lari ke dalam medan perang itu, dan dia tewas nanti. Apa yang mendorong dia? Jannatun arduha samawati wal ardh. Coba anak tanya, bapak-bapak, ibu-ibu nih yang bertahan ada di Oman ini untuk apa? Untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Ya, itu jelas loh Ustaz. Tapi untuk fulus. Kadang-kala dipindah ke tempat lain. Ahsan, kenapa? Fulusnya lebih gede, lebih enak, fasilitasnya di sana lebih nyaman. Itu yang menjadi pendorong kita. Kita pindah sana, kita pindah sini, kita bertahan. Masya Allah. Tapi kenapa untuk surga kita tidak berlomba-lomba? Para sahabat Nabi ketika mendengarkan surga, subhanallah. Insya Allah antum masih ingat dengan kisahnya Abu Dahda. Ketika ada keributan antara sahabat berkenaan dengan satu pohon kurma yang di tengah antara dua kebunnya. Ini ada anak kecil dari kalangan Ansor kepingin pohon kurma itu punya, tahu dia pohon kurma ini bukan punya dia. Kadang-kadang antum tahu kan, kurma itu ditanam, ketika ditanam dia itu masuk ke tanahnya orang kadang-kadang. Pohon kurma ini kira-kira seperti itu posisinya. Anak ini mau bikin pagar tapi ada kurmanya tetangganya. Maka dia bicara sama tetangganya, tolong pohon kurma itu kasihkan kepada aku lah, hibahkan kepada aku. Jadi bisa bikin pagar lurus dia gitu. Nggak dikasih sama sahabat ini. Akhirnya anak kecil ini laporan kepada Nabi SAW. Supaya ya dia ngelobi Nabi lah. Supaya Nabi SAW ngomong sama dia. Ternyata tetap nggak mau tuh orang. Ketika terjadi dialog itu, Abu Dahdah mendengar ucapan itu. Nabi mengatakan kepada orang ini, berikan kurma itu kepada dia. Laka nakhlatun fil jannah. Bagimu satu pohon kurma di surga. Ya berat sahabat ini untuk memberikan. Akhirnya tidak diberikan. Abu Dahdah mendengar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, kalau aku beli pohon kurmanya dia itu,
apakah tawaranmu tetap buat aku satu pohon kurma di surga? Kata Rasulullah SAW, nah, Abu Dahdah ini datang ke rumahnya sahabat itu. Apa kata dia? Engkau tahu dengan kebunku. Abu Dahdah punya kebun, disebutkan ada 400 pohon kurma di sana. Dan malah, engkau tahu dengan kebunku? Iya. Gimana satu pohon kurma itu aku beli dengan kebunku? Kata orang ini, siapa yang gak mau? Kau jangan main. Iya, kata dia. Diberikan. Ini Abu Dahdah langsung ke tempatnya. Kebunnya dia mengatakan, ya Ummu Dahdah, ya Ummu Dahdah. Ummu Dahdah keluar, Ummu Dahdah keluar, kata dia. Dari kebun itu. Ummu Dahdah tanya, kenapa? Kata dia, kok keluar? Kata dia, laqad bi'naha binakhlatin fil jannah. Kita sudah jual kebun ini dengan satu pohon kurma di surga. Bayangkan, keluar itu. Setelah meninggal Abu Dahdah, Rasulullah SAW pulang dari mengantarkan jenazahnya Abu Dahdah. Beliau menceritakan, kam min nakhlatin mudalla atau kam min tamratin mudalla li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak tuh tandon-tandon kurma itu di surga punyanya Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu. Mereka ketika bicara surga, jamaah semangat untuk meraih surga. Tapi kadang-kala semangat itu kurang ada dalam kita. Tapi adapun orang yang paling ringan azabnya di neraka, supaya kita bisa bayangin. Antum jangan bayangin, nggak apa-apa lah masuk neraka walaupun sebentar umpamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, tentang orang yang terakhir masuk surga. Adapun tentang orang yang paling ringan azabnya di neraka, dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat, la rajulun tudha'u fi akhmasi qadamai jamratani yaghli minhuma dimahu. Orang yang paling ringan azabnya di neraka adalah seorang yang diletakkan dua bara api di bawah telapak kakinya. Dua bara api di bawah telapak kakinya, jemaah. Seketika otaknya mendidih, jemaah. Na'udzubillahi minan nar. Maka kalau berbicara tentang api neraka, dahsyatnya. Kalau berbicara tentang indahnya surga, biasanya kita termotivasi untuk beramal. Tapi nanti lupa lagi. Males lagi. Di situ antum lihat kenapa Allah mengulang-ulangi dalam Al-Quran cerita surga dan neraka. Allah ulangi. Di surat Al-Baqarah cerita, di pertengahan cerita, nanti cerita lagi tentang surga neraka. Kemudian di surat Ali Imran terus Allah cerita. Sampai di surat-surat pendek pun Allah bercerita. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak berguna buat dia apa yang dia usahakan, hartanya nggak berguna. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Maka agar kita termotivasi terus baca Qur'annya, jangan berhenti. Niscaya antum akan melewatin ayat tentang surga. Nanti antum lupa akan ngelewatin ayat tentang neraka. Lupa lagi akan lewat ayat tentang surga lagi. Terus seperti itu. Sehingga hati kita tetap terkait dengan surga dan neraka. Dan itulah yang menyebabkan kita terus termotivasi untuk beramal. Tatkala kita tahu dengan gaji atau dengan balasan yang Allah akan berikan. Antum kalau tahu gajinya diturunkan. Sekarang lagi ribut nih. Semua naik. Harga ini naik, ada pajak macam-macam. Kalau antum melihat gaji antum udah nggak cukup kayaknya. Kemana antum akan pergi? Pulang sudah. Karena secara hitung-hitungan kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau masih masuk antum akan bertahan. Selama masih masuk antum akan bertahan. Tapi kenapa untuk surga kita nggak bertahan? Padahal jelas-jelas luasnya seluas langit dan bumi. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebelum
masuk ke pertanyaan, ana yang akan bertanya kepada antum. Nah, pertanyaan yang pertama buat ibu-ibu, dua. Buat ibu-ibu, sebutkan kondisi orang-orang yang melewati sirat. Ada 3 kondisi mereka. Kita tidak berbicara tentang bagaimana cepatnya dia melewati sirat, bukan. Tentang 3 kondisi orang-orang yang melewati sirat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab Ustaz. Nah. Satu, ada yang selamat utuh tanpa luka sedikit pun. Kedua, ada yang dengan luka tetapi sampai ke surga. Dan ketiga, ada yang jatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib. Pertanyaan kedua, apa beda kisos di padang mahsyar dan kisos setelah melewati neraka jahanam? Ibu-ibu dong. Jawab dulu Ustaz. Nggak boleh satu orang, ganti lah. Jangan diborong hadiahnya. Iya, nggak boleh kerja kelompok katanya jamaah. Iya, silakan. Kalau nggak ada yang jawab ya terpaksa. Memindahkan tuduhan-tuduhan dosa. Sedangkan kalau kisos di seorang manusia itu untuk membersihkan hati, membersihkan keburukan sebelum memasuki surga. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian pertanyaan buat bapak-bapak. Sebutkan bagaimana bukan bentuknya aja ya. Bagaimana bentuknya haud Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian jumlah bentuk ini mulai dari lebarnya, jenis airnya, jumlah gelas-gelas dan ceret-ceretnya. Nah, fadhil bapak. Tuh, udah angkat tangan dia tuh. Nah, itu mic. Ada 70.000 orang dan setiap 1.000 bawah 70 itu. Nah, Salah pertanyaan. ini jawabannya betul, tapi untuk pertanyaan yang salah. Jawabannya apa? Pertanyaan. Iya, pertanyaannya itu bentuk telaga Nabi alaihissalam. Bagaimana bentuknya, lebarnya, luasnya, jenis airnya kayak apa, jumlah ceretnya berapa? Itu pertanyaannya. Taib, ada di sini yang mau jawab. Nah, pertanyaannya diubah ya. Coba jawab Ustaz. Nah, Luasnya itu seluas 1 bulan perjalanan kota. 1 bulan kali 1 bulan. 1 bulan kali 1 bulan. Iya. Kemudian ceratnya itu sangat terang benderang, sebanyak bintang di langit. Kemudian airnya seputih susu. Selanjutnya lagi Aromanya aromanya seperti mis. lebih wangi dari mis. Wangi. Iya, barang 1 bulan kali 1 bulan jadi
kotak jemaah ya. Bersimpan, masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal. Pertanyaan yang terakhir. Ringkasan ceramah. Hadiahnya paling besar. Dari mulai dibangkitkan dari kubur sampai ke pintu surga. Fadhal. Ya Allah jemaah, ini pembawa acara nih, masya Allah. Kasihkan mic-nya. Udah punya mic dia, ya Allah. Bismillah. Bismillah. Ringkasan kurang lebih terkait proses-prosesnya. Diawali dengan tiupan pertama, fazat kematian, lalu tiupan kedua, tiupan sangkakala yang kedua, bas kebangkitan, lalu hari kebangkitan tersebut, kemudian masuk kepada Jarak antara yang pertama dan kedua jarak 40 masa. 40 ya. Lalu pada mahsyar di mana ada matahari pekan kalau orang-orang berkeringat dan di pada mahsyar itu terdapat 7 golongan yang diberi naungan. Lalu ke haud telaga tadi dijelaskan oleh rekan kita terkait syafaat juga di situ, syafaat uzma dari Rasulullah SAW. Dan ada syafaat mungkin yang diberikan syafaat umum amal, lalu hisab dan catatan amal, bagian catatan amal diberi dengan tangan kanan atau kiri, lalu ke timbangan mizan, kemudian ke sirat. Dari mizan ke sirat itu ada Ada ujian bagi maksudnya orang-orang beriman dikelompokkan, pengelompokan di sana. Lalu ke sirat, Kemudian pembagian cahaya karena di situ ada kegelapan. Ingat, dari mizan menuju sana itu gelap sekali. Maka orang dikasih lampu, kasih cahaya sesuai dengan amalannya. lalu ke sirat, lalu kontrol, Melewatin sirat, lalu kontrol, lalu setelah itu itu surga dan masuk surga. Barakallahu fikum, masya Allah. Fadhal jamaah, rasa kajian kita udah selesai dengan seperti ini. Tinggal bagaimana kita masuk surga secara hakiki. Kalau sekedar informasi, paling tidak informasi itu membuat kita termotivasi. Antum tahu bagaimana banyak turis yang datang ke Indonesia? Kenapa banyak orang datang ke Bromo, datang ke Bali? Karena ada yang promosi, mereka sampai informasi, kemudian mereka berangkat. Kita sekarang tinggal berangkat nih, menuju ke surga Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sisa pertanyaan? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu pertanyaan. Adakah kisah tentang bagaimana bentuk manusia pada saat itu? Apakah sama semua satu umur? Apakah ada yang tua, ada yang muda? Masya Allah. Nah, Itu yang belum diceritakan. siap ya, kita belum cerita isinya surga semuanya ya. Nah, Kalau boleh ditambah soalan ini. siap. Mana mic-nya itu? Jadi kalau ada yang buta contohnya di dunia, buta asal bagi Adam yang akan buta juga di akhirat Tuhan Mekah dan sebagainya, ataupun orang yang menjadi buta contohnya mungkin dia lahir sempurna tetapi mungkin lempang gitu. Bagaimana, adakah akan dikembalikan pencairan di Nah, barakallahu fikum. Iya, ini berkaitan dengan penciptaan manusia nantinya. Ketika mereka masuk surga, golongan pertama yang masuk surga seperti apa? Seperti rembulan. Jadi indah sekali mereka. Secara fisik jangan bicara tentang cacat apa macam-macam, nggak ada. Itu cuma di dunia. Artinya mereka Allah rubah menjadi wujud yang sempurna. Kemudian fi surati Adam. Wujudnya itu dalam rupanya Nabi Adam alaihissalam. Situra zira'an fis sama. Jadi tingginya itu 60 zira'. 60 hasta ini berapa? Gimana sampai sekarang belum bisa menggambarkan secara meter berapa satu hasta itu berapa? Ya iyalah segini meternya. Satu hasta itu segini, betul. Ini zira' namanya.
Cuma secara sentimeter itu berapa sih? 27 meter. Enggak, satu hasta itu berapa senti? 40 apa setengah meter? 40. Kalau 40 jadi berapa? 24. 24 meter kalau 40. Kalau 50 berarti 30 meter. Itu tingginya seperti Adam. Artinya dalam wujud yang paling sempurna dia itu. Umurnya salah salasin sana. 33 tahun umurnya mereka. Maka dikatakan itu umur puncaknya umur muda 33. Di dunia pun seperti itu. Nanti sampai klimaksnya umur 40 tahun masa muda itu sebenarnya. Jadi mereka umurnya 33 tahun. Nggak ada jenggotnya, nggak ada. Nggak berjenggot di sana jamaah. Disebutkan ada orang, kenapa Ustaz kok nggak berjenggot di sana? Jenggot ini kan ujian dari Allah antum di sini. Diuji sama Allah sebagai bentuk ujian dari Allah. Enggak, mereka akan dalam kondisi muda, mereka akan sehat, seger, bugar. Ketika masuk surga yang pertama dimakan apa? Hati ikan paus. Kemudian mereka akan dikasih biasanya welcome drinknya itu mungkin hati ikan paus itu. Nanti akan dikasih sajian sapi. Bukan onta, sapi yang seluruh penduduk surga itu makan. Besarnya seperti apa itu? Allahu Akbar. Kemudian Allah jadikan tubuhnya besar supaya lebih bisa menikmatin kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka kelak di surganya. Jadi seperti itu kan. Sama mereka ya wajahnya enggak sama lah. Kalau sama semua wajahnya gimana kenal fulan sama? Enggak, artinya mereka ketika itu seperti gambaran Nabi Adam alaihissalam. Mereka tampan, mereka seperti rembulan, nggak ada yang hitam, nggak ada yang nggak ada yang coklat atau apa, mereka sama perawakannya itu, cuma tetap wajahnya wajah dia gitu. Kita kenal sama dia. Iya, mereka tidak akan buang air, mereka tidak akan merasakan lelah. Maka yang dikatakan oleh penghuni surga ketika masuk surga apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita segala kesusahan. Ya kalau kita masih harus buang air makan, ya kita rasakan kita makan banyak sedikit udah bingung mau ke belakang. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin kajian atau nanti bisa dibikin kajian kalau ada ustadz lain yang datang tentang isi surga. Bisa mengkaji kitabnya Ibnul Qayyim, Hadil Arwah ila Biladil Afrah ya. Kitab yang bagus untuk dikaji supaya kita semakin semangat untuk masuk surga itu jamaah. Karena iklan-iklan dunia tidak pernah berhenti. Iklan di mana-mana urusan dunia. Antum lihat di sini nih, semua iklan itu ada nggak iklan di jalan yang mengenalkan kepada surga? Ada riba. Ada di sini. Di Indonesia mungkin. Iya mungkin ada sedikit iklan-iklan tentang neraka ya, tentang riba, tapi sangat sedikit sekali. Yang ada iklan-iklan itu mengingatkan kita kepada iklannya HP, iklannya kulkas, iklannya apa lagi? Nggak ada iklan umpamanya masuk surga dengan sodakoh. Adalah kalau mengumpulkan sodakoh biasanya masjid-masjid baru dijual iklan itu supaya orang mau bersodakoh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Tadi ketika para suami atau lelaki ketika mereka sudah berada di surga, para suami atau lelaki ini kan mendapatkan dua bidadari yang tulang sumsumnya itu terlihat saking tidak bersihnya. Masya Allah, Masya Allah. Terus bagaimana dengan kami para istri? Benarkah
kami benarkah kita para istri nanti di surga akan menjadi pemimpinnya para bidadari? Satu lagi, apakah benar Allah menyediakan pasar yang terbentang luas untuk para istri-istri yang tidak dipilih oleh suaminya di surga? Barakallahu fiik. Masya Allah ya, pertanyaan ini menarik sekali jemaah ya. Ada seorang syekh dapat pertanyaan dari seorang perempuan. Syekh, kata dia, bisa nggak Syekh nanti di surga itu kita sama suami kita aja, jadi nggak ada bidadari buat suami saya, kata dia. Katanya syekhnya marah, ya Allah antum ini hasut sama kita sampai untuk di surga nanti. Jadi untuk di surga pun kalau bisa nggak punya bidadari suaminya gitu kan. Subhanallah. Kita berbicara dengan perasaan dunia. Makanya nanti ketika mau masuk surga, perasaan tadi itu, perasaan cemburu, perasaan apa, itu semuanya dicabut. Jadi nggak ada lagi. Berkaitan dengan para istri-istri yang bukan dari bidadari. Bidadari itu kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkar. Artinya bidadari itu Allah ciptakan dengan kun jadi. Sedangkan istri-istri dia masuk surga dengan beramal di dunia. Maka tentunya dia akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada bidadari-bidadari. Bidadari-bidadari diciptakan untuk sebagai ganjaran buat para suami. Adapun seorang istri masuk surga sebagai ganjaran atas amalannya dia. Maka dia akan lebih indah dari bidadari-bidadari tersebut dan dia akan menjadi pemimpin buat bidadari-bidadari tadi. Adapun berkaitan dengan pasar, karena wallahu a'lam, kalau dikatakan tadi ada pasar yang begitu luas yang disediakan buat perempuan-perempuan yang tidak punya suami, seperti itu wallahu a'lam. Yang tahu memang ada pasar di surga itu iya, tapi bukan dikhususkan buat mereka. Yang jelas Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga itu ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa ada. Jadi perempuan kepingin ini Allah kasih. Apa yang enak dilihat oleh mata semuanya ada. Tinggal bagaimana nafsumu, syahwatmu kepingin apa Allah kasih. Sampai kisah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afil jannati faras. Ini sahabat cinta sama kuda. Sampai dia kebayang di surga itu ada nggak kuda? Soalnya kan dia kalau membaca ayat-ayat, kok kayaknya nggak ada kuda di sana itu. Maka dia bertanya, afil jannati faras? Apakah di surga ada kuda? Apa kata Nabi SAW? Naam. Ida udkhiltal jannah atau ida dakhaltal jannah. Kalau engkau memasuki surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra laha janahan. Akan didatangkan untukmu seekor kuda yang terbuat dari permata, memiliki 2 sayap. Yatiru bika haitsu syi'ta. Dia akan terbang bersamamu kemana saja engkau mau. Ada sahabat lagi, Nabi lagi cerita SAW di Masjid Nabawi. Nabi menceritakan tentang kejadian di surga. Nanti ada seorang sahabat itu, bukan seorang sahabat, seorang penghuni surga itu yang ingin bercocok tanam. Dia itu punya nafsu kepingin bercocok tanam, kata dia. Terus gimana kata para sahabat? Lalu Allah suruh dia menebarkan benih. Ketika dia tebarkan benih itu, pohonnya itu langsung tumbuh besar dan bisa dipanen. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, itu kayaknya bukan dari kalangan muhajirin itu, kata dia. Artinya orang muhajirin kan bukan petani gitu, yang kepingin bercocok tanam itu ya memang yang orang-orang Ansor yang suka bercocok tanam. Subhanallah jemaah. Jadi apa yang diinginkan oleh jiwa akan didapatkan. Kita semua memiliki kecondongan. Ada yang suka mancing ya, ada yang suka berburu, ada yang suka apa. Semua keinginannya akan diakomodir nanti di sana itu. Artinya tidak ada yang susah di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apalagi kenikmatan yang tertinggi dapat melihat wajah Allah SWT.
tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari itu. Allahu Akbar. Baik. Ya, satu pertanyaan terakhir dan mungkin nanti langsung ditutup saja. Siap. Mic-nya, itu mic-nya dulu. Mungkin sudah ditanyakan atau dijelaskan atas kehidupan. Untuk waktu dihisab itu kan di semua amal dan dosa dibuka. Khawatir juga nih saya dengan dosa-dosa saya di dunia. Malu bahasa dibuka semuanya. Apakah semua dosa atau hanya dosa yang tidak diampuni Allah? Barakallahu fikum. Iya. Ya, kemarin kita bahas tentang hisab. Ada hisab yang terang-terangan. Artinya Allah ingin menghinakan seorang hamba yang dia melakukan dosa kepada Allah SWT. Tapi ada yang hisabnya hanya antara Allah sama dia. Allah akan menanyakan kepada kita, hari ini kau melakukan dosa ini. Hari ini kau melakukan dosa ini. Iya ya Allah. Iya ya Allah. Iya ya Allah. Kita terus mengakui, nanti ada Nabi menceritakan hal itu. Sampai ketika orang ini, kata Nabi SAW, hatta idza dhanna annahu halak. Dia sudah yakin bahwasanya dia akan binasa, akan masuk neraka. Lalu Allah mengatakan kepada dia, satartu laka fid dunya. Aku tutupi dosamu di dunia. Wa ghafartu lakal yaum. Hari ini aku ampuni. Seperti itu. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis disebutkan, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aib dia. Artinya ketika nanti di padang mahsyar, salah satu balasan buat orang yang suka menutupi kekurangan saudaranya, Allah akan tutupi dia. Man ra'a ra'allah bih. Barang siapa yang riya, nanti Allah akan tunjukkan pada hari kiamat, fulan ini riya. Jadi sesuai dengan amalnya. Cuma kemarin kita bahas bahwasanya orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Jadi ada dosa yang memang menjadi rutinitas dia, kebiasaan dia melakukan dosa itu. Orang yang makan riba nanti akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan jin. Orang yang minta-minta akan dibangkitkan nggak ada daging di wajahnya. Seperti itu. Artinya itu aib yang memang Allah buka buat dia. Oleh karena itu doa kita, Allahumma ghfirli. Ya Allah ampuni aku. Artinya kita minta ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita katakan tadi kita takut dibongkar aibnya, kita harus terus istighfar, minta ampun sama Allah. Dan dosa-dosa yang diampuni Allah tidak akan ungkit. Yang Allah sudah ampuni. Tapi nanti dalam hisab itu terjadi dialog antara Allah sama kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ini sebuah doa yang biasa Nabi baca ketika selesai majlis. Suka baca Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.